Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Motivasi dan Kepemimpinan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama dari anggota kelompok. Yang pertama Ibnu Hafiz Hasibuan, lalu saya sendiri Arsila Rahmani Nainggolan, lalu Mega Sagarotu Tubing, Rizky Mardewina, dan Yamima Tresia. Langsung saja kita ke pembahasan pertama. Pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan atau rangsangan atau daya penggerak yang ada dalam diri seseorang. Kami juga mengutip pengertian dari motivasi dari para ahli. Yang pertama, menurut Weiner tahun 1990 yang dikutip Elliot et al. Tahun 2000, motivasi didefinisikan sebagai kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Lalu menurut Uno tahun 2007, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya. 3 faktor utama yang mempengaruhi motivasi, yaitu yang pertama, perbedaan karakteristik individu, yang kedua, perbedaan karakteristik pekerjaan, dan yang ketiga, perbedaan karakteristik lingkungan kerja. Jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam individu tanpa adanya rangsangan dari luar. Motivasi internal muncul dari hasrat dan keinginan seseorang dalam mencapai tujuan. Pada saat motivasi ini sudah muncul, maka secara otomatis akan mempengaruhi pola pikir orang tersebut dalam melakukan suatu tindakan dalam dunia kerja. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya pemberian pujian, pemberian nilai sampai pada pemberian hadiah, dan faktor-faktor eksternal lainnya yang memiliki daya dorong. Yang ketiga, faktor penentu kinerja. Yang pertama, motivasi atau motivation. Yang kedua, kemampuan atau ability. Yang ketiga, lingkungan pekerjaan atau work environment. Berbagai pandangan tentang motivasi dalam organisasi. Yang pertama, model tradisional. Alat motivasi ini didasarkan atas anggapan bahwa para pekerja sebenarnya adalah pemalas dan bisa didorong hanya dengan imbalan keuangan. Yang kedua, pendekatan relasi manusia. Pada intinya, manajer semestinya berkewajiban untuk membantu para pekerja untuk melakukan interaksi sosial di lingkungan pekerjaannya dan membuat mereka merasa diperlukan dan penting bagi perusahaan. Yang ketiga, model sumber daya manusia. Para ahli berpendapat bahwa para karyawan sebenarnya mempunyai motivasi yang sangat beraneka ragam, bukan hanya motivasi karena uang ataupun keinginan akan kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan mempunyai arti dalam bekerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibnu Hafiz Hasibuan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh seorang pemimpin kepada bawahannya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Secara alamiah, mempelajari kepemimpinan adalah melakukannya dalam kerja, dengan praktik seperti pemagangan pada seorang seniman ahli, pengrajin, atau praktisi. Adapun konsep mengenai kepemimpinan. Konsep mengenai kepemimpinan terbagi menjadi dua. Yang pertama, kepemimpinan sebagai proses, dan yang kedua, kepemimpinan sebagai atribut. Kepemimpinan sebagai proses adalah suatu proses yang kompleks di mana seseorang mempengaruhi orang-orang lain untuk menunaikan suatu misi tugas atau tujuan dan mengarahkan organisasi yang membuatnya lebih kohesif dan koheren. Mereka yang memegang jabatan sebagai pemimpin menerapkan seluruh atribut kepemimpinannya seperti keyakinan, nilai-nilai, etika, karakter, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun kepemimpinan sebagai atribut, yaitu kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin dapat didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan, sehingga orang-orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai sosok yang layak. Adapun pendekatan mengenai kepemimpinan. Pendekatan mengenai kepemimpinan terbagi menjadi 3 macam, yaitu
Yang pertama, pendekatan personal atau personal traits of leadership approach. Dan yang kedua, pendekatan perilaku, behavioral approach. Dan terakhir, pendekatan kontingensi. Baiklah, selanjutnya akan disambungkan oleh teman saya yaitu Yemima Tresia. Model kepemimpinan. Terdapat 4 model kepemimpinan. Yang pertama, model kepemimpinan situasional Hersey-Blanchard, yaitu teori yang memusatkan perhatian pada kesiapan pengikut. Teori ini lahir karena semua teori yang ada berdasarkan survei pada pengikut, sehingga pengikut atau bawahan yang perlu dikelola dasarnya adalah mampu dan mau dari bawahan. Yang kedua, model Fielder, yaitu kelompok yang efektif bergantung pada gabungan antara gaya interaksi dari si pemimpin dan bawahannya, serta sampai tingkat mana situasi itu memberi kendali dari pengaruh bagi si pemimpin. Fielder ini menggunakan kuesioner untuk cari relasi antar hubungan dengan penguasa dari pemimpin. Adapun 3 faktor kontingensi yang perlu dipertimbangkan dalam model Fielder, yaitu yang pertama, relasi pemimpin bawahan atau leader-member relation. Yang kedua, struktur pekerjaan atau task struktur. Yang ketiga, peran kekuasaan atau power position. 3. Model jalan tujuan, Path Goal Theory. Teori yang mengemukakan bahwa tugas pemimpin untuk membantu para pengikut dalam mencapai tujuan-tujuan mereka dan untuk memberi pengarahan yang dibutuhkan atau dukungan yang memastikan bahwa tujuan mereka selaras dengan organisasi. Dan berikut 4 perilaku yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama, pemimpin hanya mengarahkan dan membiarkan bawahan. Yang kedua, pemimpin suportif dan ramah. Yang ketiga, pemimpin partisipatif dan berkonsultasi ke bawahan. Lalu yang terakhir, pemimpin berorientasi prestasi. Adapun pendekatan lain mengenai kepemimpinan terbagi menjadi 2. Yang pertama, kepemimpinan atau pendekatan substitusi ataupun transaksional. Ini merupakan pemimpin yang membimbing atau memotivasi para pengikut mereka pada arah tujuan yang telah ditetapkan dengan cara memperjelas peran dan tugas mereka. Adapun yang kedua yaitu kepemimpinan karismatik. Pemimpin yang karismatik menunjukkan 4 karakteristik. Yang pertama, visi. Yang kedua, bersedia mengambil resiko pribadi. Yang ketiga, sensitif terhadap kebutuhan bawahan. Dan yang keempat, memiliki perilaku yang luar biasa. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu kepemimpinan dan motivasi merupakan 2 hal yang berbeda, meski memiliki tautan dalam konteks kerja dan interaksi antar manusia organisasional. Kate Davis mengemukakan bahwa tanpa kepemimpinan, organisasi hanya merupakan kelompok manusia yang kacau, tidak teratur, dan tidak akan dapat melahirkan perilaku bertujuan. Kepemimpinan adalah faktor manusiawi yang mengikat suatu kelompok bersama dan memberinya motivasi menuju tujuan-tujuan tertentu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ini berarti antara kekuatan terbesar seorang pemimpin bukan dari kekuasaannya, bukan juga kecerdasannya, tapi dari kekuatan pribadinya. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.